Ntar filmnya bakal keluarnya di channel kamu atau di kayak film? Aku mau bikin sendiri kok gitu. Aku yang sutradarai yang pertamanya sampai ke Amerika seperti itu sih. Hai guys, balik lagi ke channel aku. Welcome back to my channel. Aku Luciana dari Lucilin dan aku YouTuber Indonesia yang lahir di Indonesia dan besar di Amerika. Aku biasanya bikin video tentang perspektif kehidupan dan budaya di Amerika. Di video ini kali aku sebenarnya mengundang YouTuber Indonesia yang ada di Amerika juga, yang menurut aku sangat inspiring. Ini Andri Indonesia, ini YouTuber Indonesia juga yang di Amerika, dan aku mau nanya-nanya tentang perjuangannya Andri selama ini dari Indonesia sampai ke Amerika, bisa sampai kerja di sini, itu seperti apa, dan terus nanti akhir-akhirnya juga aku mau nanya kayak what's next gitu untuk Andri Indonesia. Jadi mungkin pertama-tama kamu bisa memperkenalkan diri kamu dulu. Jadi namaku Andrianto, tapi biasa dipanggil Andri. Asalnya itu Sragentina. Dan sampai ke Amerika gitu pertamanya tahun 2013. Sampai ke Amerika itu Maryland. Dan Maryland itu di East Coast ya, nanti aku taruh mapnya deh Ya. di somewhere. Sekarang kamu di Amerika kerjanya apa, boleh nggak kasih tahu sedikit gitu? Sekarang kerjanya itu sebagai teppanyaki chef. Jadi kerjanya gitu di restoran, masaknya ini beda daripada chef yang lain gitu. Kita itu masak di depan customer langsung gitu, live cooking gitu kan. Dan kita itu sebagai hibachi chef atau teppanyaki chef itu kita harus main juggling pakai spatula sama fork. Dan kita ini harus main api, wah gitu kan. Terus orang itu pasti senang kan, oh gitu kan, so excited gitu kan. Orang datang ke restoran itu nggak cuman untuk makan doang gitu. Kita hibur, kita entertain dengan candaan gitu. Kita kadang gitu juga main main lempar-lemparan, gitu. Pokoknya seru lah pokoknya. Ntar aku taruh di atas sini supaya subscriber aku bisa check out juga video kamu yang itu. Nah terus jadi seputar mencari lowongan kerja. Kamu dulu dapat lowongan kerjanya ini waktu masih di Indonesia atau kamu datang ke sini dulu? Kayak bisa ceritain nggak sedikit? Jadi gini ya, zaman dulu itu waktu itu aku ada kayak broker gitu, kayak agen gitu kan. Terus jadi semuanya itu yang ngurusin dia gitu loh. Jadi aku datang interview visa, terus enak banget aku agak diurusin gitu. Terus habis itu semuanya clear sampai ke Amerika gitu. Dan untuk masalah cara kerja di Amerika gitu, memang sekarang sama dulu tuh agak beda. Peraturan seperti zaman dahulu tuh ada visa H2B. Ada orang yang bisa gitu, tapi ada persyaratan khusus lah untuk mendaftarkan visa tersebut, tapi agak ribet lah. Tapi ada banyak kok cara untuk bisa kerja di Amerika, banyak banget. Kamu waktu di Indonesia nyari kerjanya tuh lewat mana? Lewat ada kayak website atau kamu agen yang ngasih tahu, oh ini ada kerjaan ini gitu? Ya udah, agennya itu semuanya. Ada beberapa temanku yang cari di website itu kan. Itu kan kita nggak memakai pihak ketiga seperti agen kayak gitu kan. Kalau aku kan bayar agen, ya kita harus ada sisi timbal baliknya gitu. Aku bayar lebih, berarti kamu harus mengurusin sesuatu yang saya butuhkan seperti itu kan. Oh, I see. Terus nemu agennya dari mana? Nama agennya gitu udah ada di internet sih, online gitu ya. Oh, oke. Jadi kamu kayak Google gitu, kamu Iya. search ya? Iya, Oke. dulu itu kan search gitu. Kan ya. Sekarang juga ada beberapa agen yang aku rekomendasiin bisa sih. Ntar kalau misalnya ada yang mau yang minta rekomendasi kamu, ntar bisa komen di bawah. Nah, terus waktu agennya itu kayak kasih kamu, oh ini ada lowongan kerja ini gitu. Dokumentasi apa yang kamu mesti kasih untuk daftar ke kerjaan? Karena kayak misalnya di Amerika kan biasanya kita kirim resume, habis itu kita di interview gitu kan prosesnya kan. Terus baru dipilih-pilih, terus dikasih tawaran kerja gitu. Kalau menu lewat agen ini seperti apa? Sama seperti di sini itu kita harus punya pengalaman kerja, pakai resume atau CV kan di Indonesia, terus apalagi tuh, aduh aku agak lupa kok. Pokoknya kita ada medical juga. Yang penting nggak ada penyakit, what is that, like hepatitis or something. Pokoknya nggak terlalu kayak kita gigiku bolong, nggak apa-apa.
Ya, kalau gigi bolong sih di sini ada dokter gigi yang bisa benerin. Iya. Terus ada ini nggak, ada minimum umur nggak gitu? Karena kadang-kadang tuh aku dapet subscriber aku yang nanya, oh misalnya mereka masih SMP gitu, bisa nggak gitu langsung ke agennya untuk cari kerja di Amerika atau mesti 18 tahun ke atas? Minimal 21 tahun. Oh, 21 tahun, wow. Oke, aku Iya. pikir 18 tahun udah bisa. Enggak, kalau 18 tahun itu magang. Magang ada itu pakai visa G1, nah itu bisa magang. Jadi kalau misalnya 21 tahun berarti apa itu ada sangkut pautnya nggak sama kayak mesti ada gelar sarjana atau S1 atau nggak ada, atau kayak gelarnya terserah, yang penting pokoknya 21 tahun ke atas. Jadi kan ini ada beberapa macam visa ya. Contoh kayak visa H1B itu minimal harus sarjana, minimal S1. Terus ada juga seperti AB3, itu ada unskilled worker, terus ada professional worker. Jadi kalian gitu kalau unskilled itu SMA aja bisa. Dan itu kalau AP3 visa. Iya, AB3. Kalau AB3 itu ntar sampai ke Amerika gitu, kita itu terikat kontrak sama perusahaan tertentu. Jadi kita itu dari agennya itu udah dicariin perusahaan, terus ntar kita harus sign kontrak dengan perusahaan tersebut, kita harus kerja di perusahaan tersebut selama paling cepat itu kayaknya sekitar 1 tahun. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun tergantung kontrak kalian. Setelah selesai kontrak tersebut, itu kamu itu ntar dapat green card gitu. Oh gitu. Itu kalau kontrak kayak gitu apa kerjaannya tuh mesti kerjaan di perusahaan atau bisa kayak kerjaan di luar perusahaan? Karena kan mungkin nggak semua orang mau kerja di perusahaan gitu kan misalnya. Jadi kalau kalau itu visa itu kita sebenarnya sih kerjaannya gitu kerjaan yang susah orang mencari di Amerika. Jadi employer atau perusahaan tersebut itu udah mencari pekerja di Amerika. Contoh mereka itu udah masukin ke koran, ke online, tapi alhasil mereka masih belum menemukan orang yang qualified untuk menjadi pekerjanya, dan alhasil mereka itu mencari ke luar negeri dan mau pakai visa AB3 tersebut gitu. Dan biasanya itu perusahaan-perusahaan itu udah bekerja sama dengan dengan agen-agen luar negeri seperti itu sih. Jadi ada kesempatan untuk orang-orang yang di Indonesia yang untuk jadi kayak unskilled worker gitu di Amerika, karena kan nggak semua orang bisa dapat H1B gitu kan ya. Jadi itu sangat susah banget H1B itu. Kalau aku presentasikan buat orang Indonesia tuh emang levelnya itu sangat susah tuh. Sedikit banget orang Indonesia yang saat ini beberapa tahun-tahun akhir ini. Iya sih, dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya kan. Itu masih oke, masih banyak orang Indonesia dengan visa H1B itu datang ke Amerika. Tapi karena memang banyak orang di seluruh dunia ingin ke Amerika, berarti kan saingan antar negara di dunia ini itu semuanya itu kan pengen ke Amerika, jadinya semakin banyak juga, termasuk dari India itu mendominasi yang mendapatkan visa H1B. Dari tahun 2008 atau 2000 berapa itu kan pihak Amerika mulai melotre visa H1B tersebut karena terlalu banyak pelamar perusahaan gitu ya, mencarikan petition yang kuotanya gitu sekitar 55.000 ya. Berapa sih, sekitar itulah ya. 55.000 orang. Jadi yang daftar 80.000 orang. Jadi yang terima cuma 50.000 orang. Alhasil di lotre aja lah pakai komputer. Seperti itu. Kalau misalnya misalnya kamu udah daftar nih ya lewat agen, di interviewnya sama agennya yang interview, terus kamu interview sama perusahaannya, atau itu gimana tuh prosesnya? Dua-duanya. Jadi aku itu interview sama bulenya juga. Jadi bule dari perusahaan tersebut datang ke Indonesia. Oh, wow. Jadi kita ini ngobrol pakai bahasa Inggris gitu kan, ditanya bagaimana kerjaannya, terus gini-gini. Oke, terus langsung dibilang langsung waktu itu di sana. Oke, kamu we are approved, you're join with us. Like, wow. Oh, langsung pas di saat itu juga gitu. Langsung di saat itu juga. Dia tuh senangnya apa? I like your smile. Hah? Kayak gitu kan. I like your pen. Kayak gitu terus. Jadi kalau misalnya interview gitu berarti udah mesti bisa ngobrol pakai bahasa Inggris dong ya? Dari SMP itu aku udah private bahasa Inggris. STM juga seperti itu, akan STM.
Jadi waktu SMK itu aku juga ambil kursus bahasa Inggris. Jadi itu ada namanya itu ekstrakurikuler, ada tambahan jam. Terus habis lulus SMK juga kursus lagi bahasa Inggris gitu, lebih intens tentang bahasa walaupun nggak perfect banget. Ya tak sendirilah bahasa bahasa Jawa dicampur bahasa Inggris. Jadi namanya itu Jonglish, ya kan kadang Iya. seperti itu sih. Tapi sampai sini aku juga belajar lagi kok. Ada kursus namanya ESL, English for Second Language. Aku nggak bisa ngatur waktu itu ya. Dan akhirnya berhenti di jalan gitu. Dan aku sambung lagi belajar di ada itu software Rosetta Stone. Oh Jadi ya. itu, ya aku pakai Rosetta Stone. Jadi enak banget itu pakai ini ya kan, pakai mic. Jadi kita tuh belajar pronunciation. Aku coba download aplikasi. Kita telepon dengan English speaker. Aku telepon ke beberapa orang. Emang itu khusus untuk belajar bahasa Inggris. Jadi apa sih kekuranganku? Oh, kamu pronunciation-nya ini kadang salah. Oke, dibenarkan. Jadi ini orang bule beneran gitu ya? Ya, for free. Oh wow. Oke tuh guys, untuk kalian yang nanya soal bahasa Inggris, ini rekomendasi kamu bagus banget Rosetta Stone. Aku nggak tahu Rosetta Stone sampai kayak bisa nelpon orang beneran untuk native speaker. Kamu baru nyampe ke Amerika nih. Kayak siapa yang bantuin kayak nyari apartemen atau kamu ada keluarga di sini atau kenalan gitu, karena kan kalau misalnya baru dari Indonesia nggak kenal siapa-siapa kayaknya rada intimidating kali gitu ya. Kalau kamu gimana dulu? Jadi di sini tuh aku udah ada sebenarnya tuh kayak orang tua angkat lah ya. Jadi kalau nggak ada, ya pokoknya dia tuh yang ngurusin ya. Jadi aku tidur pertama kali itu nggak di apartemen, di rumahnya dia. Oh, jadi kayak host family gitu ya? Yes, host family gitu. Oh, gitu. okay. Cuman kalau kerja ya naik bis. Jadi naik bis ke sana gitu kan. Waktu pertama kan nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya mobil, belum punya mobil sih. Ntar pelan-pelan gitu. Kerjaan sama tempat tinggal gitu, naik bis kadang 2 jam, kadang 1 jam. Oh my gosh. Terus itu satu bis atau mesti transit segala? 2 bis transit. Jadi kalau aku miss one bis, kadang kan ada pas gitu kan. Kadang pas aku langsung lari. Tapi kalau nggak pas, udah pergi. Ya 1 jam kemudian gitu. Ya, oh my gosh, gila. Itu struggle-nya itu loh guys. Host family-nya itu nyari agen kamu juga atau gimana? Enggak, sebenarnya kita udah kenalan dari Facebook. Jadi udah dari Facebook, terus udah lama sih sebenarnya kayak kenalan di Amerika seperti itu sih. Itu jadi kamu host family-nya orang apa? Orang bule atau? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia, oke. Ya, di Maryland tuh banyak banget orang Indonesia. Kayaknya sama deh. Kayak di New York, kayak di California, banyak juga. Terus, next, menurut kamu apa kamu sudah mencapai American Dream? Dan apa definisi kamu untuk American Dream? Menurutku sih aku belum. Soalnya aku masih berjuang ke situ. Jadi itu aku banyak mimpi. Salah satunya itu ingin keliling Amerika. Dan sebenarnya itu April kemarin, ini kan Mei. Jadi kemarin April itu rencana itu aku mau keliling Amerika. Pengen tahu sih Amerika itu bagaimana ya kan. Terus aku pengen explore the city. New York itu seperti apa, seperti itu. Dan pengen keliling dunia, tapi aku harus ke Amerika dulu kan, seperti itu. Jadi ke Amerika dulu, aku mau explore Amerika. Dasar mempelajari budaya yang berbeda, orang yang berbeda, cara hidup yang berbeda, dan tempat yang berbeda. Seperti itu. Aku akan share ke kalian gitu kan. Bagaimana pengalaman kita traveling keliling Amerika, road trip dengan budget yang sangat minim gitu loh. Ketika aku keliling Amerika, gitu aku akan bertanya ke orang-orang lokal tentang sebuah arti kehidupan, cinta, kehidupan. Terus juga aku akan memperkenalkan Indonesia. Habis itu keliling Indonesia. Gitu. Wow, itu bakal interesting banget sih. Aku sekarang kayak apa ya, mau bikin beberapa YouTube channel, contoh YouTube channel tentang masak. Nama itu Andri Tukang Masak. Itu beda lagi. Belum ada videonya. Coming up berarti ya?
Ya, coming up. Ini Coming baru up. tak kumpulin video-video tentang aku masak, ya kan. Aku masak di Ah, luar, kayak gitu sih. Oke, jadi kamu bakal sibuk nih, udah Andri dan Indonesia. Nah, terus nanti kamu ada film, right? Iya. Terus nanti kamu ada channel yang masak, terus nanti kamu traveling. Oke guys, nanti pokoknya kalian mesti check out channel-channelnya Andri sama Instagramnya. Ntar aku taruh semua di bawah sini sama di description box di bawah. Pokoknya keren banget. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa lagi, kalian bisa ke channel Andri atau ke Instagramnya Andri dan tanya langsung ke Andrinya kalau soal mau cari kerja di Amerika ya dari Indonesia atau visa gitu, atau apa aja lah kehidupan dia di Amerika. Dia banyak video-videonya tentang itu juga. Thank you banget Andri, aku kayak ini inspirasi banget. And thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Bye guys. Bye-bye.